If you want to bring happiness to the whole world, go home and love your family. Quote from Mother Teresa. Selamat siang sahabat pembelajar, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online siang hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah download, yang belum download, silakan segera download mobile aplikasi Indonesia Belajar. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id, dan Anda juga sepertinya harus follow Instagram kami kalau belum follow di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, siang hari ini seperti biasa di setiap Kamis jam 2 siang, kita kehadiran seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, and outdoor. Dan IG-nya kalau Anda belum follow, bisa follow di Danang_Priyadi27. Selamat siang, Mas Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa. Oke, Mas Danang, siang hari ini kita siang-siang yang kalau di Salatiga ini masih panas ya, cerah, panas, angin juga sejuk gitu ya. Ngomongin soal cinta nih ya. Iya, harus sejuk. Lebih... Cinta buat sejuk nanti. Buat sejuk ya. Oke, 77 cerita cinta yang akan dibahas siang hari ini. Mungkin nanti Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau Anda bisa langsung buka mic dan buka kamera, lebih afdol kayaknya ya. Jadi kita bisa lihat wajah-wajah cerah ceria penuh cinta gitu. Yeah. Oke Mas, ini dan 77 cerita cinta ini masih dalam draft untuk buku ya, yang nanti calon bestseller Mas ini ya. Ya, ini nanti warnanya pink. Warnanya pink ya. Oke. Sebenarnya apa pesan-pesan yang akan disampaikan 77 cerita cinta ini, Mas? Oh, cinta ini kan luar biasa ya. Kita bisa menikmati sebenarnya dengan cara-cara yang sederhana. Ada falsafah yang dalam di sana. Tapi kita bisa memainkan cinta juga bisa. Nah, sekarang kita mau mencari cinta yang mana gitu. Dari macam-macamnya kan secara umum, kalau John Gray itu menyampaikan intinya itu kan ada 3. Ya, cinta pilih, cinta seorang bapak pada anaknya. Cinta eros itu yang pada umumnya orang itu ngelihat eros ini, yaitu cinta karena daya tarik seksual, tampan, cantik, itu. Lalu yang paling puncak itu cinta agape, itu cinta ya Allah Tuhan pada manusia. Meskipun manusia berdosa kayak apa, tapi kalau kita bertobat, kita akan diampuni dan diterima. Nah, kita akan mengikut cinta yang mana itu? Ya, cinta seorang bapak bisa aja, kayak cinta seorang agape, misalnya dia itu memberikan hal yang terbaik untuk anaknya, berkorban untuk anaknya, gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari contoh film, kalau yang pernah lihat Titanic itu yang diperankan Leonardo DiCaprio sama apa? Kate Wilson ya. Kate Wilson itu si cowoknya itu kan sampai jaga ceweknya, terus dia mati, ceweknya nggak sadar itu kan. Nah, itu luar biasa. Nah, meskipun cerita-cerita bisa kita belajar dari sana. Kalau cinta eros yang dahsyat juga itu cinta misalnya Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Apapun dilakukan, akhirnya malah jadi banyak contoh-contoh. Romeo Juliet itu juga cinta mana, apakah eros apa itu. Lalu yang kalau di Agra itu ada Taj Mahal, itu kan cinta seorang suami pada istrinya. Maka waktu istrinya meninggal karena melahirkan anak, lalu akhirnya dia buatkan sebagai tanda cintanya itu Taj Mahal, tanda cinta. Nah, ini luar biasa. Nah, ini mau saya sampaikan dulu ya. Ya. Pertama, ini kan hari ini kan ulang tahun istri saya. Jadi itu kalau tadi ada yang saya kirim. Jadi istri saya itu sekarang awet muda karena dia ulang tahunnya pada tanggal hari anak.
nasional kan. Nah, Oke. di saat yang sama ini tadi pagi saya juga cerita tentang anak ya, kering ada sepeda karena kan sekarang lagi musim sepeda ya. Jadi supaya sehat ya bisa social atau physical distancing ya itu lebih sehat. Nah, itu siaran di BBC, jadi ada peringatannya di Bentara Budaya Jakarta di Kompas gitu loh. Nah, karena ini jaga jauh ya, saya ceritanya lewat viral Mas, jadi lewat juga Zoom, lewat ya. baca dari rumah saja. Nah, ada pertanyaan ini yang mulai dari yang kecil saja. Itu ada seorang anak-anak itu. Sejauh mana tuh cinta sama anak? Nah, yang saya punya teman ya dulu waktu saya menjadi manajer area di Jatim Indotim tahun 2002-2004. Namanya Adi Wigunawan. Waktu itu Mas, dia lagi lulus sarjana pendidikan, lalu menulis buku Born to be a Genius, dia lulusan dari Amerika, belajar dari Amerika. Lalu melihat saya lagi selesai S2, dia pengen belajar S2, lalu dia jadi MPD, lalu akhirnya karena dia cinta sama ilmu untuk mengembangkan ilmu itu, lalu dia sampai dokter, dan dokternya 2. Dokter Adi Wigunawan, SPD, MPD. Jadi dia itu mencoba menangani atau konseling masalah anak. Dia mencoba membuat riset 70 anak. Apakah kamu semua sama orang tuamu kalau disuruh minta apa? Pasti bayangan kita mungkin minta laptop untuk gadget, minta games, minta mobil, minta sepeda, dan seterusnya. Ternyata dari begitu banyaknya anak, dia hanya minta apa? Minta supaya ada waktu diskusi lagi, bisa makan bersama, bisa berpelukan dengan ayah, bisa pergi bersama ibu dan orang tuanya. Karena apa? Ternyata wujud cinta yang dikasihkan oleh orang tua pada anak-anaknya berupa gadget, berupa mainan, apapun mungkin mobil-mobilan atau apa, itu ternyata bagi anak dari riset itu nggak menarik. Artinya ternyata kasih sayang, kedekatan. Makanya kalau kita belajar dari The Five Love ya Languages books ya dari 5 gimana mengungkapkan cinta terutama sama anak-anak itu ya. Jadi dari 170 anak tadi kan maunya kapan bermain bersama, berdiskusi bersama, makan malam bersama, piknik bersama. Jadi ada me time, our time sama-sama itu. Itu ya itu ada 5 hal yang disampaikan ya. 1, itu memberikan waktu yang berkualitas, me time. Nah, saya itu punya pengalaman sih, punya cucu di sini. Kalau saya lagi nulis buku atau apa, dia lagi bawa mainan. Terus saya tinggal sambil baca, saya nemenin, dia nggak mau. Ditaruh buku saya, kalau baca Qurannya taruh. Ini. Jadi kita perlu menatap mata, perlu bermain bareng. Tidak cukup kita hanya membiarkan anak bermain sendiri. Karena dia butuh. Nah, ini yang waktu berkualitas itu yang sama-sama seperti itu gitu loh. Dari pengalaman-pengalaman saya belajar, oh iya ya gitu loh. Gimana dengan anaknya sendiri? Mesti ada waktu yang berkualitas itu. Lalu kan memberikan kata-kata dukungan atau pujian. Keponakan saya itu membuat apapun, saya selalu pinter gitu loh. Mungkin nyuci piring nggak bersih pinter, buang sampah nggak pas pinter. Karena apa? Dengan dikatakan pinter, dia mau nyoba semua pinter. Dan itu betul, misalkan mandi mau nyalakan lampu, dia nyari kursi, Mas. Langsung dia mencoba manjat. Lalu buang sampah, dia coba lari ke luar, ditaruh. Bahkan barusan tadi saya berjemur, dia nyari-nyari, mana panda. Karena kebetulan saya dipanggil bagian panda, lalu bunda. Karena bundanya lagi webinar dengan orang Singapura, jadi dia karena lama perlu buah, perlu minum, saya dicari untuk ngambilkan. Nah ini, dia sayang sama bundanya atau istri saya, punya ya istilahnya eyang putrinya, sementara nyari saya supaya saya. Nah ini sama untuk istri pun juga sebenarnya tanda sayang itu sederhana. Nah saya dari pengalaman konkret saja, misalnya ya dia itu kalau rambutnya gatel karena ada uban kita cabutin, itu udah ada kemesraan ya. Ya udah sekarang kalau ke salon juga takut kan. Nah ini untungnya juga saya dengan begitu saya sekarang
bisa nyabutin itu, ternyata enak juga nyabutin itu terus sama istri itu. Misalnya nyabutin uban, nyiapkan tadi buah, sayur, atau kalau dia kerja kan dia udah pensiun kan, paling nulis buku di rumah, pagi-pagi bukain pintu pagar, nyiapin minum, nyiapin sayur atau buah, itu dia udah senang. Hal-hal yang kecil ini. Maka kan Mother Teresa tadi yang dikutip Mas Dewa tadi ada lagi, beliau menyampaikan, kalau kamu tidak bisa membuat hal yang besar, buatlah hal kecil dengan hati yang besar. Sama, kalau istri saya itu masak ya, misalnya brokoli ya, misalnya wortel gitu, lalu ada pare gitu, baru direbus, dihidangkan, saya udah bisa makan. Dia bilang, mana enaknya? Saya bilang, ini enak sayang, karena apa? Karena kamu ramuannya itu, resepnya kamu masak dengan cinta. Loh, kita percaya loh Mas. Kalau kita sekarang kalau jajan sama orang luar juga kadang mikir Mas Dewa, ini benar bersih enggak? Karena ini enggak. Loh, karena kemarin ada ini juga, lalu di Kepo itu karena kemarin ada orang yang dia punya jualan di Grogol, jualan kue, jualan burger atau macam-macam. Mas, dia merasa bersih kemana-mana. Tahu kenanya sama siapa? Tukang sayur yang lewat di depan rumahnya. Gila nggak itu? Jadi kita memang sekarang ini memang harus hati-hati. Makanya kadang-kadang yang buat kita kadang-kadang parno gitu loh. Nah makanya kalau istri saya apapun yang dibuat dia, saya merasa enak. Dan kalau kita menerima dengan enak, dengan cinta ya enak. Jadi memberikan waktu yang berkualitas, memberikan kata-kata dukungan atau pujian gitu. Lalu ada sentuhan fisik. Ya kalau dulu ya peluk, cium, atau mungkin tepuk. Sekarang bisa aja mungkin ya kalau saya, istri saya itu paling senang dipijat. Jadi kalau saya sudah habis mandi, bersih gitu, ya pijat nggak apa-apa, paling pakai minyak kayu putih. Meskipun saya nggak seahli tukang pijat, dia kan merasakan beda, karena ini tanda saya perhatian sama dia gitu loh. Dan dia tahu, saya itu nggak bisa pijat lama-lama, jadi kalau dia udah, kalau kamu capek, udah gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ada sentuhan-sentuhan fisik. Sekarang dia ulang tahun, apakah saya ngasih hadiah? Enggak, sama sekali enggak. Coba hadiah saya apa? Bangun-bangun, saya ajak dia berdoa. Terus dia yang biasanya nyapu ngepel, biar saya yang nyapu ngepel. Jadi seumur-umur baru sekarang ini Mas saya nyapu ngepel. Setahun sekali ya. Setahun sekali. Mas Dewa tahu aja. Itu kalau ulang tahun. Tapi bagi istri saya ya sudah senang. Meskipun dia tahu kan nyapu ngepel nggak sebersih dia gitu loh. Kalau saya paling bersih itu kalau di ruang makan aja bisa bersih-bersih itu di kulkas itu. Tapi kalau nyapu ngepel enggak. Tapi ya udah. Terus seperti sekarang ini. Nanti habis kamu nanti webinar, kita beli kunyit asem ya untuk lambung saya gitu. Oh ya sayang, terima kasih. Sesederhana itu kok. Padahal itu nganterin keluar kayak gitu itu, terus kita sambil refreshing. Kalau di rumah juga bosen terus. Mungkin kita di sana juga bisa beli kue makanan, atau kalau itu di Bandeng Semarang kan bisa beli lauk bandeng dan seterusnya. Kalau kita nikmati ya, yang namanya cinta, kasih sayang itu ya gampang-gampang saja. Tapi itu harus tulus Mas ya. Kalau ya tulus. Kalau nggak tulus kan kayak rayuan gombal aja ya. Mas sekarang gini loh Mas. Kadang-kadang nyapu ngepel aja kalau nggak biasa, nggak dengan senang, nggak punya jiwa melayani, berat loh Mas. Betul. Sama gitu. Sekarang nganterin gitu. Makanya kan berdua lebih baik daripada sendiri. Nah kadang-kadang saya lucu, istri saya itu kalau saya anterin ke kantor seneng gitu. Ya mungkin seneng kalau saya nyetir kan dia bisa WhatsApp-an, dia bisa SMS, bisa main. Gitu. Tapi di lain itu ada kebersamaan itu dia merasa lebih tenang, merasa diayomi, dilindungi. Jadi kedekatan sederhana itu ya yang Gary Chapman ya istilahnya, yang mempunyai rumus tadi 5 level language ya. Lalu pelayanan servis, baru saya omongkan ini udah praktek tadi, pelayanan servis. Ya hanya menyiapkan air mandi. Apa sih Mas susah? Masakin air terus dituangin. Tapi bagi istri something gitu loh. Masakin telur rebus untuk sarapan, apa sih susahnya? Tapi kalau orang malas kadang-kadang kayak gitu aja berat gitu loh. Merasa disuruh-suruh, merasa diperbudak, merasa itu. Nah, segala sesuatu tuh peristiwa itu netral. Yang merespon kita itu baik atau tidak, nah itu tergantung dari kita. Tapi kalau kita semua melakukan dengan cinta, nggak ada yang susah, Mas. Kan kalau lagi cinta kan orang bisa kan sesumbar, Mas. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Ambles, Mas, kalau ngebangi lautan, Mas. Ya kan? Tapi saya punya ya,
redaksi, sekarang GM ya di tempat saya kerja itu. Dulu saya dengar ceritanya dia itu nyuruh suaminya, calon suaminya lah atau pacarnya jalan-jalan ke hutan atau ke Bogor atau kemana ya. Adat bunga anggrek bulan apa? Suruh metik itu. Ternyata Mas, ya itu demi cinta kan ya. Mungkin nggak bisa manjat, licin-licin. Kayak di pohon palem atau apa itu kan nggak ada panjatannya. Jatuh Mas, maaf meninggal gitu. Oh. Sampai sekarang nggak menikah loh Mas. Kemudian buat dia orangnya pintar, atau mungkin karena saking pintarnya orang takut mendekati, ya. Tadi kalau Legita di awal tadi menyampaikan ya, wah nggak ada yang mau sama saya, mungkin dia terlalu pintar, terlalu cantik, dia orang takut gitu loh ya. Nah ini kadang-kadang kita yang harus istilahnya apa ya, rendah hati, merendah dan seterusnya. Kalau saya ya itu Mas, rumusnya beda ya. Cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Ya, gitu ya. Kalau saya dulu sama istri saya itu sederhana. Karena bapaknya senang musik klasik, saya ikut senang musik klasik. Jadi karena kesamaan, karena kemiripan. Oh ya, ini untuk kita tadi. Dalam milih jodoh itu memang harus ada hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, Mas, sekarang ini mestinya kalau yang utamanya itu bukan seiman seagama dulu. Lain jenis dulu, Mas, gitu loh. Ya kan? Ya itu kan lebih seru kalau selain jenis ya, karena saling melengkapi ya, saling menyempurnakan. Laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Yang kedua memang seiman. Kenapa seiman? Kalau seiman itu akan lebih mudah, karena kalau perahu itu satu nahkoda itu gampang. Saya kasih contoh konkret ya, nggak buka aib ya, adik saya sendiri dapat orang Jepang. Nah, waktu jalan aja ya oke. Begitu sekarang sudah gede anak-anaknya, karena agama berbeda, dia agama Shinto, lalu dia tinggal di sini karena sebagai ekspatriat maka duitnya lebih gede, gajinya bisa 40-60 juta sebulan, karena hitungannya pakai dolar. Adik saya yang laki karena di sini akhirnya kalah. Ya akhirnya tadi kalau yang istrinya itu lebih menjadi pencari nafkah, ya kita harus melayani untuk keluarganya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kamu ikut saya. Akhirnya kalau mau agama Shinto ya kamu jadi satu, kalau enggak gitu loh. Jadi sudah sekian jalan puluhan tahun, mau 20 tahun, akhirnya ya memang seiman tadi mungkin akan lebih satu nahkoda lebih itu ya. Jadi lain jenis, selalu seiman, lalu yang lain juga harus melihat bibit bobot-bobot gitu loh. Saya dulu ketemu istri saya itu saya sebenarnya minder saya. Wah, saudara-saudaranya dari kerja di Amerika, di Eropa, di Australia, kemana-mana. Saya sendiri cuma pakai celana coklat, kaosnya hijau, pakai sandal jepit. Waktu datang pertama diajak makan saya juga malu. Istri saya bilang, calon istri saya waktu itu, yuk kita makan di KFC yuk. Coba Mas, saya punya uang 5.000 untuk ngisi bensin motor, sekarang diajak makan di KFC dapat apa? Tapi saya nggak malu, saya cuek aja. Saya bilang, Mbak tolong bayarin ya Mbak, gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Karena sejak pacaran dia yang bayarin sampai sekarang yang bayarin dia terus Mas, gitu loh. Jadi kan enak gitu ya. Oh iya, Panda ini ya, siaran dulu ya sayang ya. Oh pinter Kleton. Ya, pinter. Ya pinter. Oke. Tuh, Pandanya ditembakin. Ini Panda. Nah ini yang saya ceritakan ini. Namanya Kleton Kinan yang sering ngajak bermain. Nah ini membuat itu bahagia, senang. Nah ini Kleton mau siaran di sini itu sama banyak itu. Ya, kamu di situ ya. Nah, ini, halo. Baru umur 3 tahun ini. Ya. Jangan ditembakin ini. Salah satu sosok anak-anak bangsa ya, yang hari ini kita peringati ya, Hari Anak Nasional. Iya. Oke, selamat bermain. Ya, oke. Pinter ya. Nah, ini ya yang sering kalau sajak launching segala macam-macam itu. Jadi anak itu juga harus misalnya aku pengen main, karena kadang kalau sore dia ngajak main sepeda, habis main sepeda dia gambar-gambar melukis, habis itu saya nyapu dia ikut nyapu. Nah ini perhatiannya nggak gini-gini dia. Jadi ada memberikan waktu yang berkualitas. Nah ini kan waktu tadi itu disapa. Lalu kata-kata kamu pinter, pujian, sentuhan fisik tadi naik turun ditolong.
Dia kan mau lompat itu. Kalau lompat dari kursi atas kan sambil bawa barang kan bahaya untuk anak-anak. Lalu pelayanan, kalau dia ngajak main, ngajak gambar, ngajak nyapu. Lalu pemberian hadiah, gift. Gift itu tidak selalu harus berupa barang. Kadang-kadang orang tua itu, aku ngasih apa? Dengan mendoakan saja, itu sudah luar biasa. Nah, ini contoh konkret yang ini Sapardi Djoko Damono. Pada waktu beliau diangkat menjadi dekan, Mas, di UI Depok saya datang, saya diundang. Pada waktu dia pidato, dia undang orang tuanya. Terus dia dipeluk, dia nangis. Beliau sampaikan apa? Tanpa orang tua, saya nggak bisa seperti ini. Betapa dia hormat sama orang tua, menghargai orang tua. Makanya tidak salah kalau lebaran itu, betapa orang macetnya kayak apa. Betapa dia susahnya kayak apa. Begitu sungkem datang orang tuanya, itu sudah seperti minum air kehidupan. Segar kembali. Kadang kalau saya perhatikan, abang-abang pada jualan apapun di Jakarta selama setahun dikumpulkan untuk pulang. Di situ menggali air kehidupan. Itu luar biasa. Nah, ini yang saya alami juga dengan Ibu Santoso yang menulis buku Selling with Love. Jadi waktu saya siaran ya, kalau dari Smart FM atau dulu juga di Pekanbaru, saya pernah menjadi manajer area di Sumatera ya, di Medan. Dia selalu sudah siaran, kalau dia siang, dia minta tolong diantar ke masjid. Dia sholat dulu. Sudah itu diminta ngantar ke kakeknya atau saudara yang terdekat. Dia minta restu. Waktu lagi awal-awal dia belum berhasil, Mas. Itu minta ngajak siaran terus. Tapi pada waktu dia umroh, ustadznya menyampaikan apa? Kamu jangan mikir-mikir kamu dapat apa. Kamu ngasih apa sama orang, nanti kamu dapat. Nah, lalu akhirnya dia mulai banyak memberi daripada marketing method banyak meminta. Apa yang terjadi, Mas? Waduh, sekarang sukses, Mas. Bahkan royalti uang buku yang 1,5 M aja, itu dikasihkan untuk kaum duafa, untuk orang-orang miskin. Terakhir saya ketemu itu dia bilang, karena dulu dari rendahnya, dari bawahnya istilahnya, dari belum terkenalnya mulai sama saya, jadi hafal banget sama saya. Mas Danang lihat itu, ada mobil B7 RZK ya, 7 keajaiban rezeki. Kan dia 7 rezeki itu, mungkin kalau Mas pernah dengar buku ini. Makanya mobilnya itu. Saya mau kasihkan pada yayasan yatim atau pondok pesantren mati asuhan yang nggak punya mobil ambulans. Apa yang terjadi? Dia senang membagi. Sebulan kemudian ketemu, dia manggil, Mas Danang sini, tak ceritain. Apa, Mas? Ibu. Dia bilang, kemarin bulan lalu aku cerita sama Mas Danang, aku kasihkan mobil, aku udah dapat gantinya. Wah, saya luar biasa. Jadi, kalau istilah Adam Grant, ada bukunya itu, give and take. Memberi dulu baru akan mendapat. Sama hal bercinta itu. Kalau kamu pengen dicintai, kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau kita nggak pede dengan diri kita sendiri, gimana orang cinta sama kita? Kadang-kadang ya ini untuk banyak teman laki-laki. Kita nggak kurang ganteng, nggak kurang apa, dan seterusnya. Saya itu ganteng dari mana? Tapi banyak loh yang suka sama saya. Entah suka nempeleng atau suka mukul, saya nggak ngerti ya. Pokoknya suka sama saya gitu. Nah itu karena mungkin ada yang melihat karena saya wawasannya luas, humor. Makanya kan ada yang laki-laki justru karena suka humor aja, bisa mendapatkan jodohnya. Jadi dengan waktu yang berkualitas, kata-kata dukungan, pujian, sentuhan fisik, pelayanan, servis, pemberian, hadiah, gift. Lalu yang tambahan, yang kalau Adi Gunawan bilang itu tatapan mata. Sama, saya kan menulis buku 7 cara bodoh berjualan, terus sekarang ada 77, yang terakhir terbaru ini 77 cara bodoh hidup bahagia. Itu kalau kita ngobrol, ditinggal lihat kanan kiri sama kita melihat pasangan kita itu beda. Dengan penjual pun seperti itu. Makanya tatapan itu penting, apalagi dengan anak kecil, ya, karena dia itu peka sekali. Baik, itu The 5 Love Languages Books by Gary Chapman, ya, itu. Nanti kalau yang pengen tahu lengkapnya, kalau bukunya nanti sudah muncul, silahkan cari, ya. 77 cerita cinta. Di John Gray tadi sudah disampaikan, ya, ada cinta fili, bapak sama anak, cinta eros, biasanya antar remaja atau mungkin cinta monyet,
Lalu yang paling puncaknya itu agape, yaitu cinta yang tak terbalas atau cinta yang mau ya seperti lilin yang mau hancur demi penerangan yang lain. Ini puisinya kalau kita sambil mengenang Profesor Sapardi Djoko Damono ya, itu puisi yang itu indah sekali yang ada di puisi kumpulan buku bulan Juni. Coba ini nih bacaannya begini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Luar biasa itu. Puitis dan dalam sekali itu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Luar biasa itu. Ya, sastrawan puitis. Lalu akhirnya ada orang yang ngefans sama dia. Kemarin dia mengucapkan selamat jalan dengan buat puisi seperti ini. Hujan tak turun di bulan Juni. Ternyata justru menderas di bulan Juli. Hujan air mata mengenangmu yang tiada. Mencintai mungkin sederhana. Bak isyarat yang tak sempat tersampaikan dari kayu kepada api yang menjadikannya abu. Tetapi kematian tak pernah sederhana. Sebab kayu, api, dan abu tidak sesederhana tidak sekedar menjelma isyarat, tetapi berkumpul dalam timbangan keabadian. Semoga kayu, api, dan abu itu menjadi pemberat timbangan amalmu. Dari Afifah Afra. Wah, saya kalau dengerin ini mau menangis. Saya baru pertama kali ini, Mas. Ya. Jadi ungkapan cinta pada sang maestro ini, kamu ngomong gampang, tetapi yang ditinggalkan ini nggak semudah itu. Gitu. Nah, luar biasa gitu loh. Nah, ini banyak puisi-puisi yang kalau Sapardi sendiri yang namanya udah maestro, jadi dia nuliskan 80-an buku kan. Pada waktu ditanya berapa lama, dia hanya ngelihat sebentar kok. Nggak sampai setengah jam, jadi yang hujan turun bulan Juni itu. Tapi bagi kita kan, tapi maknanya dalam. Nah, ini sambil mengenang beliau ini ungkapan cinta yang luar biasa. Lalu ini Mas, ini bagus sekali Mas. Ini Einstein. Yang kemarin saya kirim ke Mas Dewa ya. Itu luar biasa loh Mas itu. Kan dia punya hukum gravitasi atau hukum yang E sama dengan MC kuadrat itu kan. Jadi kan intinya kalau panjang lebar itu, jadi surat ini dibuat untuk anaknya ya, nah, his doctor namanya Richard ya. Tapi 20 tahun kemudian baru dibuka. Tapi setelah dibaca, intinya apa dia mengatakan? This universal force is love. Jadi kekuatan universal ini itu cinta, ya. When scientists look for a unified theory of the universe, they forget the most powerful unseen force. They forget the most powerful. Jadi apa yang nggak kelihatan? Karena love is light. Yang namanya cinta itu cahaya. That enlightens those who give and receive it. Jadi seperti lilin dalam kegelapan itu, Mas. Itu yang menerangin itu ya. Nah, makanya ada seorang ayah ngajak anaknya ke desa. Dia melihat orang-orang yang susah di situ, apa komentar anaknya. Bapaknya kaget. Wah, ini seorang anak tapi juga udah belajar cinta yang mendalam. Bapak, orang-orang desa itu nggak miskin. Kita punya anjing 1, dia punya anjing 4 untuk memburu. Kita punya kolam, tapi dia punya sungai dan danau yang luas. Kita punya penerang, dia punya bintang, bulan, dan matahari yang besar. Hebat itu. Artinya apa? Anaknya, bapaknya kaget, nggak semikir itu. Bahwa dia dikasih semua hal-hal yang mewah. Makanya sebenarnya kalau kita ngasih anak-anak kemanjaan dengan hal seperti itu, membuat anak nanti cengeng. Terhadap hal-hal yang mungkin seperti sekarang ada pandemi seperti ini, takut. Bersembunyi. Nggak berani untuk misalnya ikut menolong orang. Namun ada juga kan yang luar biasa kalau saya baca di mass media itu, ada seorang anak yang mengumpulkan duitnya, dia bilang, Ma ini mau saya sumbangin untuk orang-orang nggak bisa makan. Mamanya menangis gitu.
Mungkin mamanya nggak akan mikir seperti itu. Harusnya kan dia mungkin ditabung untuk beli alat sekolah, tapi ada yang menyumbangkan seperti itu. Ya, ini anak yang itu. Lalu dikatakan juga, love is gravity because it helps some people feel attracted to others. Jadi cinta itu seperti daya tarik. Kemarin kita kan dengerin sama Jessica itu law of attraction. Betul. Kalau kita itu banyak senyum, orang akan senang sama kita. Kita banyak membantu, orang juga akan welcome sama kita. Dan sebaliknya, maka lebih baik kita itu banyak senyum, banyak menolong, banyak ngasih cinta. Saya tuh heran loh. Kalau mendongeng sama anak-anak, saya itu kadang-kadang merasa dari mana saya menarik. Tahu nggak masa mendongeng di apa ya, komplek polisi, di apa kepolisian di Depok. Wah, ada seorang anak cewek cantik kecil tuh langsung nempel ke saya, membelai saya, memeluk saya, mencium saya itu. Terima kasih saya dapat dongeng. Loh, dari mana? Saya mengundang di Gramedia Citraland. Ada seorang anak minta gendong sama saya. Ya, mamanya jangan ganggu, biarin gitu loh. Karena nggak mungkin orang itu akan nempel ke kita kalau nggak kita itu welcome dan kita itu nggak baik. Dan itu saya alami di mana-mana itu. Tapi saya bersyukur, makanya saya itu kadang-kadang kalau pakai baju batik, orang bilang kayak Kak Seto gitu loh. Di mana-mana itu. Jadi, oh ya sudah. Ayo langsung ke rumah Kak Seto loh untuk menyatakan itu. Gila nggak? Gila saya itu. Kak Seto bilang apa? Nggak apa-apa Kak Danang. Kak Danang kan suka dongeng, Kak Danang suka anak-anak. Jadi Kak Danang kembaran kita yang ketiga. Kak Seto, Kak Krisno, lalu Kak Danang. Kan adiknya Kak Krisno itu kembarannya. Loh, saya juga datang ke Kak Krisno juga seneng. Ya udah kita sama-sama gitu. Kak Krisno ngasih salam sama jempol gitu. Ya saya foto sama beliau-beliau gitu ya. Artinya apa? Saya sendiri senang sama anak, sekarang saya disamakan istilahnya figur yang saya juga kagum ya dekat dengan anak-anak. Nah, ini membuat saya juga sekarang banyak. Maka hari ini saya sebenarnya juga cerita itu sama anak-anak itu. Ya, judulnya kring 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 ada sepeda. Karena di musim pandemi jadi disesuaikan aja dan anak-anak akan welcome ya. Nah itu. Lalu dikatakan love is power tadi ya. Jadi because it multiplies the best we have. Jadi kalau dengan cinta itu bisa melipat gandakan apapun yang kita punya. Nah mungkin apa ini dulu ya, karena kalau saya cerita banyak. Oh yang sekarang tak tambahin, yang agak romantis tak tambahin. Itu dari Khalil Gibran. Khalil Gibran mungkin ada yang baca itu buku Sang Nabi itu. Karena ada poin tentang cinta itu. Jadi cinta itu ibarat pohon dengan bayangannya. Kadang kita berpisah, kadang kita menyatu. Berpisahnya kapan? Mungkin pagi sore saat pada bekerja. Atau menyatunya kalau di pohon itu siang hari jam 12 kan mataharinya bersinar di tengah. Atau ibarat tiang yang disandang yang di apa ya sangga oleh dua gerbang. Jadi gerbang itu harus sama-sama sejajar dan seterusnya. Maka yang namanya cinta itu harus saling menyempurnakan, saling melengkapi. Karena justru disitulah diciptakan. Kalau menyinggung sedikit soal perceraian itu karena orang merasa dia paling hebat. Aku hebat dari kamu, aku lebih kaya, pintar dari kamu. Lu siapa dibandingkan gue dan seterusnya. Harusnya nggak seperti itu. Nah, terjadi seperti itu karena ya mungkin merasa seperti itu. Lalu agak romantis juga itu kalau di John Gray mengatakan misalnya cinta itu seperti kalau wanita dan pria ya kan men are from Mars, men come from Mars and women come from Venus. Jadi cinta itu seperti gelombang. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang hilang. Nah, itu cintanya laki-laki, kadang nampak, kadang enggak. Kalau cinta wanita itu seperti karet gelang. Meskipun menjauh selalu mendekat kembali. Nah, seperti itu kan. Kayak main yuyu gitu. Nah, ini cinta-cinta yang romantis. Nah, kalau cinta yang ini Dalai Lama. Saya ngambil di buku saya banyak itu saya mengutip itu untuk menguatkan pengalaman-pengalaman itu. Dalai Lama mengatakan, cinta kasih adalah kunci kebahagiaan. Ketika seseorang berbagi cinta kasih kepada orang lain, ia akan merasakan kebahagiaan yang muncul di pikirannya. Oleh karena itu cinta kasih adalah berkah yang sangat mulia. Coba kalau kita ada orang minta-minta, ada pengamen, atau ada orang yang butuh bantuan kita bisa menolong, kita senang. Karena itu sesama kita yang perlu kita tolong. Ada rasa puas, ada rasa ya bisa berbagi gitu loh.
Nah, kita sendiri juga harus merasakan bahwa kita juga banyak berkat dari Tuhan, apapun yang kita punya. Maka ada lagu, selagi aku punya sepatu bisa aku pakai, selagi punya baju bisa aku pakai, selagi punya makanan bisa aku makan. Kita harusnya berbahagia. Nah, kalau kelebihan kita sedikit, kita bagi sama orang lain, kita akan lebih bahagia. Jadi kemarin waktu bulan puasa, kebetulan saya habis pensiun, dapat uang pensiun, senang saya bisa membagi-bagi takjil untuk orang berbuka puasa itu. Entah terutama untuk ojek online. Tapi kalau yang datang taksi driver ya saya kasih, yang datang orang umum yang pengen ya saya kasih. Ada tukang-tukang gerobak datang ya saya kasih. Malah kalau yang tukang gerobak saya kasih uang segala karena saya juga wah mereka mungkin ya kasih sedikit tapi bersyukur dan mereka senang gitu. Nah, ini hal-hal kecil yang ini saya akan bacakan bahwa memang cinta itu sederhana. Jadi saya pernah juga juara puisi ya, membaca puisi itu. Tapi kalau karena dihayatin maka ini puisi ini Mas. Cinta oleh S. Martono tahun 1976. Bila daun jatuh dari pohon jambu, bunyinya cinta. Bila tukang sayur menjajakan barang dagangannya, keluar masuk gang kampung, berteriaklah dia. Ta cinta, ta cinta, ta cinta. Bila tukang tambal ban menambal ban yang bocor, memompanya, terdengarlah suara. Cinta, cinta, cinta. Bila tukang becak mengayuh becaknya, membawa penumpang, sambil mengayuh pelan dari mulutnya terdengar suara cinta, cinta, cinta. Cinta anak, cinta istri, cinta keluarga. Tapi rakyat tidak mempunyai cinta. Cinta mereka becak, cinta mereka jala, cinta mereka pikulan. Nah, sederhananya bahwa semua orang punya cinta. Oke, terima kasih. Saya beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Sahabat pembelajar, kalau mau tepuk tangan silakan buka mic. Kalau isyarat, bahasa isyaratnya. Ya. Saya benar belajar bahasa isyarat. Ini di Irena ini pakai bahasa isyarat Irena. Yeah. Kita juga belajar. Tapi saya juga belajar bahasa isyarat ya. Saya punya sertifikasi bahasa isyarat Indonesia itu ya. Maka di Finlandia itu orang harus belajar bahasa itu 3. 1 bahasa Finlandia, 2 bahasa Inggris, yang ketiga itu bahasa isyarat. Karena apa? Kalau kita lagi jalan-jalan di Tibet, di Prancis, Spanyol atau Italia manapun, begitu ada kebakaran gempa, kita nggak tahu kalau tanpa bahasa isyarat. Tapi dengan bahasa isyarat misalnya, gempa, lari, berlindung. Nah itu bisa. Itu yang penting ya Mas. Ya. Bahasa isyarat. Oh iya, nanti kapan-kapan kita. Tapi harus ketemu, kalau enggak, susah prakteknya. Mas Danang, ini ternyata ada Bu Susan Hartono yang tadi di-mention tentang Law of Attraction yang kemarin Mas Danang juga join ya. Oke, selamat siang Bu Susan. Bu Susan juga join siang hari ini. Pas ini, Law of Attraction namanya ini. Ya. Bu Susan bisa say something? Silahkan, Ibu Susan Hartono. Mengenai gaya tarik cinta. Bu Susan bisa mungkin 1-2 kalimat untuk tema kita siang hari ini terkait dengan Law of Attraction. Kalau Mas Danang tadi menyampaikan cinta ya, seputar cinta, karena lagi nulis buku, belum diluncurkan, 77 cerita cinta. Kemarin kalau nggak salah Ibu Susan menyampaikan kok, if you like to be loved, jadi kalau kamu mau menarik cinta, kamu harus cinta dulu, mencintai dulu dari kita. Mungkin bisa disampaikan lebih jelas, Ibu. Oke, Bu Susan, ditunggu kalau ada waktu ya, untuk bisa menyampaikan. Mungkin sahabat pembelajar yang lain, kalau ada yang ingin sharing atau bertanya atau apapun, silakan buka mic atau tulis di Zoom group chat ya. Saya sapa ada Pak Hojot Marluga, kemudian ada Bu Risti Bijias Moro, kemudian ada Bu Sela, Pak Kris, Bu Imelda, Pak Jefta. Oke. Rame hari ini ya. Rame. Oke, sebelum
sambil nunggu ya, sambil nunggu Bu Susan, sambil nunggu yang lain. Kalau cinta itu harus diperjuangkan, Mas ya. Kita seringkali kan mendengar itu ya. Cinta harus diperjuangkan. Nah ini bagaimana Mas, kalau menurut Mas Dana? Ya kalau bahasa Tuhan atau bahasa yang Maha Kuasa, bahasa Allah, memang cinta itu harus rela berkorban, rela menderita, menutupi segala sesuatu, terus tanpa batas. Nah ini memang mudah diomongkan tapi sulit dilakukan. Tapi kalau dasarnya kita memang belajar seperti Allah, ya kita akan senang-senang aja. Contoh cinta yang konkret dari Tuhan atau dari Allah. Dia menciptakan matahari kan untuk semua orang, Mas, nggak pilih-pilih. Mau yang jahat, mau yang baik, dapat. Nah, respon itu mau di baik, ini sebagai bentuk cinta Allah atau kebetulan malah kepanasan membuat hitam atau kanker, nah ini soal lain. Padahal itu ungkapan cinta, tergantung respon kita. Mungkin di Ibu Susan, hukum law attraction itu akan ada di situ ya. Itu sama misalnya ya bulan bintang. Itu wujud cinta yang luar biasa gitu loh. Nah, ini yang saya sampaikan kenapa maka ada istilah gunung kan kudakui, laut kan ku seberangi. Kalau di baik-baik saja, Mas, itu gampang. Tetapi kalau bagaimana seorang istri yang misalnya lagi kena kanker, nah saya punya contoh konkret teman di kantor, nggak perlu saya sebutin namanya. Jadi gini, Mas Dewa, ada seorang yang sudah kena kanker payudara, dia seorang pimpinan, seorang manajer, lalu dia minta doa ke teman-temannya dari luar negeri, dari Italia, dari mana-mana, dari Inggris, dari Jakarta, dari luar kota ada, sudah mulai sembuh. Tapi apa yang terjadi? Suaminya malah bermain-main, dia nyeleweng sama orang lain. Nah, karena nggak ada cinta di sana, cinta itu akhirnya mati. Apa? Akhirnya istrinya meninggal. Tapi saya akan balik kedua teman saya yang lain. Karena suaminya sayang, dianterin kemo, dia sampai gundul, pakai wig, berjemur, dan seterusnya. Sekarang dua-duanya itu hidup. Jadi seperti pohon tanaman, itu kalau nggak disiramin, ya lama-lama layu, Mas. Ya saya punya eyang mami di sini nih. Kadang-kadang kalau ditinggal keluar kota, dia mikirin apa ya. Dulu punya apa ya. Dogi, lalu punya tanaman-tanaman, bunga-bunga, sayuran. Mikirin karena apa? Beda disayang sama tidak itu. Ya, ada contoh kemarin kan ada anak kecil, si beruang itu sama emaknya, tapi anaknya didorong, ayo kamu bisa, ayo cari jalan lain, ayo terus. Nah, memang harus diperjuangkan. Kalau terus, ya udah kamu bisa ditinggal, bisa aja gitu loh. Makanya kalau saya lihat anak itu jatuh nangis, tadi yang si Clayton itu, wah dia kalau dia lagi sedih itu memeluk Mas kenceng banget itu. Saya bele-bele, saya itu. Nah itu memang ya harus diperjuangkan, istilahnya disiramin, dibubuk dan seterusnya. Saya sama istri biasa aja. Coba ungkapan cinta apa? Dia kemarin cuman aku pengen makan bakso. Loh Mas, apa susahnya sih makan bakso? Sebelum ngajak makan dia ngasih uang saya 300 Mas. Makan bakso cuma habis 52. Masih untung banyak kan saya. Tapi dianterin makan bakso itu sudah senang. Loh saya, kalau tadi Mas Dewa mengatakan diperjuangkan, wah situ tahu sendiri Mas. Pernah sebut nama ya, Titoti. Ruamenya bukan main Mas. Kita bawa mobil, di situ banyak motor. Parkir kan susah. Padahal mobilnya barusan diservis 1,5 bulan, udah kinclong. Ntar kesenggol motor kan nyuek berapa. Tetapi ya, karena kita niatnya baik tadi itu, dengan cinta. Pas begitu datang, ada mobil keluar, kita bisa masuk. Jadi pulang pergi, aman. Jadi perjuangan cinta itu akan ada hasilnya. Tadi Mas Dewa sebutkan kalau kita tulus, ikhlas. Nah, sama hukumnya Ibu Susan, kalau berpikir positif, dapatnya positif. Itu, Mas. Memang cinta harus diperjuangkan. Ya. Bu Susan ini kebetulan sedang di tempat umum. Sebentar ya Pak. Saya mencari lokasi yang lebih sepi dulu. Saya via chat dulu. Oke Bu Susan, tidak apa-apa. Ya teruskan kegiatannya dulu. Ya lanjutkan. Thank you. Kemarin udah share tentang law of attraction ya. Ini ada Ibu Legita nih. Pak beri tanggapan dong tentang cinta beda agama. Nah ini memang mungkin lagi ngalami. Ya tadi yang saya sampaikan pengalaman adik saya. Sudah puluhan tahun akhirnya ya
ya untuk bisa sama-sama itu memang nggak gampang karena nanti yang kasihan anaknya. Kalau anaknya kan di sekolah atau kalau lagi kumpul keluarga ditanya agamamu apa, bingung anaknya. Kebetulan anaknya 2 ya, anaknya 2 itu, 1 cowok 1 cewek, udah dia pinter-pinter anaknya gitu loh. Tapi kalau nggak ada pegangan ya lalu akhirnya meskipun mereka itu akhirnya berpisah, yang anak-anaknya diajak ke apartemen sama ibunya, ya mungkin karena dari Jepang sana agamanya Shinto, sementara adik saya Kristen Katolik, jadi ya nggak nyambung akhirnya. Jadi memang ya andaikan bisa mengalah salah satu, andaikan tidak ya harus tadi Mas Dewa tadi diperjuangkan. Itu nggak gampang, tapi ya banyak contoh yang akhirnya orang tua bisa menerima, ya akhirnya bisa jalan baik-baik gitu loh. Kan ada yang misalnya ini ada contoh juga, ada seorang bapak yang meskipun dia Muslim ngantar istrinya Kristen kalau minggu ke gereja. Ada yang bisa jalan seperti itu, saling memahami seperti itu. Atau kalau sebaliknya kan yang perlu diantar kan terutama wanita. Kalau laki-laki ke masjid ya nggak usah perlu diantar, tapi artinya saling memahami seperti itu. Ada yang bisa jalan seperti itu. Tapi memang idealnya sebaiknya itu seiman, karena satu kapal kalau satu nahkoda ya gampang setirnya gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Memang itu PR ya oleh kita ya. Oke. Makanya berdoa supaya bisa sejalan. Amin. Makasih Pak. Amin amin. Oke, semoga terjawab ya. Mas Danang, ini waktu kita tidak bisa diperpanjang lagi nih sepertinya, dan mungkin ada closing statement nih soal 77 cerita cinta yang kita sudah tunggu-tunggu bukunya. Ya, jadi tadi seperti katakan, kalau kita pengen mendapat cinta, kita harus memberi cinta lebih dahulu. Ya, cinta yang harapan tertinggi adalah cinta yang tidak terbalas, tidak terbatas. Seperti cinta seorang ibu dalam pepatah, cinta anak sepanjang penggalah, cinta ibu sepanjang jalan. Ya, maka terakhir mau saya sampaikan, hormatilah ayah ibumu, akan dipanjangkan umurmu. Ayah ibumu itu selalu mendoakan kamu sebagai ungkapan cintanya. Jadi kalau kamu berhasil, kamu sukses, jangan lupa. Itu salah satu doa dari orang tua. Kita wajib menengok, menghormati, dan membalas kalau bisa menengoknya. Kalau masih ada, paling tidak kita say hello atau mendoakan. Konkret, ayah saya itu, meskipun jauh di Klaten minta saya pulang, sering saya kirimin lagu-lagu keroncong, kayak kemarin saya kirim Mas Dewa. Lagu-lagu entet kayak tadi saya kirim itu. Wah, senangnya bukan main. Lalu saya telepon, wah dia lagi panen pisang, lagi panen ketela, pohung, dan sayur-sayuran, itu udah senang. Jadi kita harus mencintai dari hal sederhana, kalau menemukan hal yang besar, seperti yang dikatakan Mother Teresa atau Muhammad Gandhi. Ya, kalau nggak bisa mencintai atau membuat hal yang besar, mulailah melakukan hal kecil dengan cinta, dengan kasih, dengan hati yang besar. Marilah kita mencintai dengan hati yang besar. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, terima kasih Pak Ini, Mas Danang ya. Terima kasih. Istriku udah mau ngajak bercinta aja ini siang-siang. Ini ada Bu Susan, barusan chat juga. Ini saya nggak bacakan juga, lucu juga ini karena harus dibacakan. Bagus sekali ceritanya Pak Danang. Terima kasih banyak. Untuk menarik cinta, kita bisa fall in love terlebih dahulu, menjadi cinta terlebih dahulu. Setuju sekali Pak. Exactly, law of attraction. Terima kasih Bu Susan. Ini jadi paling closing ini ya. Paling akhir di acara ini. Terima kasih responnya, terima kasih Bu kita udah tanya juga. Terima kasih untuk sahabat pembelajar, yang terutama terima kasih untuk Mas Danang. Terima kasih share-nya tentang Dan nanti kalau mau diskusi di Danang_Priyadi27. Oke, siap. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Danang, Mas Dewa, sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan ya dengan Makasih Pak. Sama-sama kita ya. 77 cara bodoh manajer berjualan ya. Oke, untuk para manajer harus ikut nih besok minggu depan. Calon manajer. Oke, kita semua manajer, paling nggak memanajeri diri sendiri. Siap. Oke, selamat siang, sampai jumpa, stay healthy.
Terima kasih. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Ya, datang untuk menang.